Baik, Ustazah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anakku semuanya. Kelas 4B ya. Yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik ya. Sudah mandi semua hari ini? Sudah. Kalau sudah, baik ya. Alhamdulillah hari ini di hari Kamis ya, di hari Kamis manis. Ada yang hari ini berpuasa? Ada enggak? Oh, Mas Kian ya. Mas Kian rajin sekali ya, Mas Kian. Dipertahankan Mas Kian. Ya, ada lagi yang hari ini berpuasa? Enggak apa-apa ya, yang belum ya nanti bisa dicontoh ya. Oh, Mbak Zerli juga berpuasa hari ini. Oke ya, anak soleh-solehah ya, anak hebat. Yang lainnya nanti mulai minggu depan bisa mulai puasa hari Senin dan Kamis ya. Baik anak-anakku semuanya, siapa yang tadi pagi sudah melaksanakan sholat subuh? Bisa diangkat? Coba Ustazah mau tanya. Oh, Mas Rasya sholat subuh, alhamdulillah. Ini yang lain? Yang tidak angkat tangan, tidak tunjuk tangan, ini sholat apa enggak? Oh iya, yang masih berhalangan enggak apa-apa ya. Oke. Terima kasih ya, Mas Rasya, kamu anak hebat Mas ya. Kamu anak hebat, anak soleh ya. Besok harus lebih tertib lagi ya. Besok sholatnya setiap hari, ya, setiap hari. Ya, oke. Mbak Rosi juga ya, Mbak Rosi ya, hebat Mbak Rosi. Oke, anak-anakku semuanya, pagi ini sudah sarapan? Yang tidak berpuasa sudah sarapan? Sudah. Sudah ya. Sudah. Berarti kalau sudah sarapan ya kalau sudah sarapan berarti kita siap untuk belajar. Nah, tapi sebelum kita melaksanakan pembelajaran, anak-anakku semuanya, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu. Baik, siap berdoa, siap wahid, isnain, salasah, arba'ah. Jika berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, mata dipejamkan. Ud'ullaha jama'atan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Baik anak-anakku semuanya, ya, kalian perhatikan, hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika. Ya. Baik, kalian perhatikan ya, kita langsung saja memulai anak-anak ya. Ini kita masih di subtema 2 ya, tema 1 di subtema 2. Hari ini anak-anak kita akan belajar mengurutkan pecahan ya. Setelah
kemarin kalian belajar menyederhanakan pecahan ya. Nah, sekarang kita belajar mengurutkan pecahan ya. Kemarin kita sudah belajar juga membandingkan pecahan ya, dari tanda perbandingan lebih besar, lebih kecil ya, sama dengan. Nah, sekarang kita belajar mengurutkan pecahan. Nah, kita langsung saja. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari adalah mengurutkan pecahan apabila penyebutnya sama. Ya, penyebut itu kalau masih ada yang lupa, penyebut itu yang ada di bawah ini. Ya, pecahan itu kan terdiri dari pembilang, pembilang itu yang atas, angka atas, penyebut itu yang angka di bawah. Ya, yang pertama yang akan kita pelajari adalah mengurutkan pecahan. Sebentar. Kita dulu anak-anak ya. Mengurutkan pecahan dengan penyebut yang sama ya. Ini ada contoh anak-anak. Urutkan pecahan 7/12, 5/12, 11/12 dari yang terkecil. Ya, ini ada 3 pecahan yang harus diurutkan dari mulai yang terkecil. Nah, kalau kalian, ini kok anak ada yang datangnya telat-telat, kenapa sih anak-anak ini? Besok lagi lebih tepat waktu ya yang baru bergabung. Ini Ustazah jadi terjeda-jeda ini. Oke, kita belajar mengurutkan pecahan anak-anak sekarang ya. Yang pertama yaitu apabila penyebutnya sama. Di sini di contoh kita lihat ya, 3 pecahan ini penyebutnya sudah sama semua. Ya, penyebutnya adalah semuanya 12. Apabila kalian menemukan ya kalian menemukan pecahan dengan penyebut yang sama dan kalian harus mengurutkannya, maka kalian langsung saja melihat dari pembilangnya. Ya, ini penyelesaiannya kamu bisa lihat. Penyebut pecahan sudah sama, maka urutkan langsung pembilangnya. Nah, jadi urutan pecahan dari yang terkecil, dari 3 pecahan di atas, ya kamu langsung lihat saja dari pembilangnya yang paling kecil. Nah, pembilangnya yang paling kecil yang adalah dari 5/12. 12. Sampai sini paham anak-anak? Paham. Nah, kalau penyebutnya sudah sama itu enak. Kamu tinggal langsung saja melihat pembilangnya. Nah, kemudian kamu juga harus tahu yang ditanyakan itu dari yang terkecil atau dari yang terbesar. Ini kalau misalnya dari yang terbesar ya langsung saja berarti dari 11/12. Kemudian 7/12, lalu 5/12. Paham ya sampai sini ya anak-anak ya? Paham? Paham. Oke, sekarang selanjutnya. Sekarang apabila ya penyebutnya berbeda. Nah, sekarang apabila penyebutnya berbeda. Bagaimana cara mengurutkannya? Ya.
Cara mengurutkannya adalah ya, ini ada contoh anak-anak ya. Urutkan pecahan 1/2, 5/8, dan 3/4 dari yang kalian perhatikan dulu ya, kalian perhatikan dulu semua. Mbak Obah lihat saja di tampilan. Oke ya. Nah, caranya anak-anak ya, kalau kalian menemukan penyebutnya masih berbeda seperti ini kan penyebutnya yang 1, 2, yang pecahannya. Kemudian ada 8 penyebutnya, ada lagi penyebutnya 4. Nah, penyebut pecahannya berbeda. Maka caranya adalah penyebutnya disamakan terlebih dahulu. Caranya gimana, Us? Nah, caranya adalah kalian mencari KPK dari penyebutnya. Kamu masih ingat apa itu KPK? KPK itu kelipatan persekutuan terkecil atau kelipatannya dari angka tersebut. Ya, sekarang dari yang penyebutnya 2. Maaf, ini kok tampilannya jadi begini. Bentaran aku. Ini dari tadi yang penyebutnya 1/2. Nah, penyebutnya 2, maka KPK dari 2 itu 2. Kemudian kelipatannya 2 itu 4, 6, 8, dan 10. Benar ya? Kelipatannya dari 2, berarti 2 ditambah 2, 4. 4 ditambah 2, 6. 6 ditambah 2, 8, dan seterusnya. Paham? Paham ya? Paham. Nah, setelah itu kita cari. Ya, tadi kan ada lagi yang 5/8. Nah, sekarang kita cari yang KPK-nya penyebut 8. Ya, KPK dari 8 itu 8. 8 ditambah 8 itu 16. Nah, kita sampai sini saja. Cukup. Nah, kemudian sekarang kita cari lagi tadi yang 3/4, berarti penyebut 4, KPK dari 4. KPK dari 4 itu 4, kemudian 8, kemudian lagi 12. Nah, dari KPK yang sudah kalian cari, ketiga penyebut tadi, yang sama adalah angka berapa? Yang di penyebut 2 ada, di penyebut 8 ada, penyebut 4 ada. Berapa? 8. Iya, betul. Ya, ini ya. 8. Nah, berarti ya semuanya kita samakan penyebutnya menjadi 8. Nah, penyebutnya kita samakan menjadi 8. Oke, sekarang kita mulai dari yang 1/2 anak-anak. 1/2 ya. Kita samakan penyebutnya di bawah ini sudah 8 karena tadi sudah ketemu ya. KPK dari semua penyebut di atas yang sama adalah angka 8. Ya, maka langsung saja penyebutnya itu 8. Nah, kemudian caranya adalah anak-anak ya supaya kita cari persamaan pecahannya menjadi 4/8. Ya, itu adalah 8. Caranya ya 8 dibagi 2. 2-nya itu dari depan sini. Kemudian dikalikan atasnya 1. Sama dengan 8 dikali 2, 8 dibagi 2 itu 4. 4 dikalikan 1 tetap 4. Maka hasilnya 4/8. Ini yang tadi pecahan 1/2 ya menjadi 4/8. Karena penyebutnya harus disamakan dengan 8 semua.
Nah, kemudian yang kedua tadi 5/8 ini sudah tidak usah dicari lagi. Persamaan pecahannya tidak usah dicari lagi karena penyebutnya sudah 8 ya. Oke, sekarang yang 3/4. Ini penyebutnya kan harus disamakan 8. Nah ya, ini penyebutnya sudah ya, penyebutnya menjadi 8. Nah, caranya tadi 8 dibagi 4. Mau dikalikan atasnya 3. 8 dibagi 4 itu 2. 2 dikalikan 3 itu 6. Maka hasilnya adalah 6/8. Nah, persamaan pecahan dari 3/4 adalah 6/8. Nah, sekarang sudah ketemu semua anak-anak. Kalian lihat di bawah sini. Yang di bawah sini ya. Tadi 1/2 itu menjadi 4/8. Nah, kemudian 5/8 itu tetap. Ya. Nah, yang 3/4 menjadi 6/8. Sampai sini paham enggak? Menemukan yang penyebutnya berbeda, kayak penyebutnya itu KPK. Ya, Mbak Atif sudah paham. Mencari KPK dari penyebutnya itu dulu. Disamakan semua. Ya, apabila kalian mengurutkan pecahan, penyebutnya masih berbeda, penyebutnya itu harus disamakan terlebih dahulu. Caranya adalah dengan mencari KPK dari penyebutnya. Oke, ini sekarang penyebutnya sudah sama semua. Jadi, urutan pecahan dari yang terbesar, ini yang ditulis bukan hasil persamaannya anak-anak. Ya. Tadi, bukan yang 6/8 itu tidak. Pecahannya diurutkan dari tadi yang pertanyaannya. Kan pertanyaannya yang harus diurutkan itu tadi kan 1/2, kemudian 5/8, dan 3/4. Iya kan? Urutkan yang itu anak-anak, tapi caranya melihat dari yang sudah kamu rubah dulu penyebutnya. Kamu lihat ya, dari yang terbesar, cari pembilangnya yang terbesar itu ternyata adalah ini ya, 6/8. Nah, 6/8 ini punyanya 3/4. Berarti angka yang pertama yang paling besar adalah 3/4. Kemudian yang ini 5/8, yang ini 4/8. Oh, lebih besar 5/8. Maka selanjutnya tetap 5/8. Karena 5/8 itu tadi kan tidak dirubah, penyebutnya tetap. Nah, setelah itu baru yang 1/2. Karena 1/2 itu tadi sudah dirubah penyebutnya ya menjadi 4/8. Jadi urutan pecahan dari yang terbesar adalah 3/4. Kemudian 5/8 dan 1/2. Sampai sini paham? Paham. Paham. Paham, Os. Paham ya? Oke, Mas Kakak paham. Oke, yang lainnya semoga paham juga ya. Oke, Mbak Zeli juga. Baik, selanjutnya kita coba langsung ke latihan soal. Oke, Mbak Kela juga paham. Nah, silakan bisa ditulis anak-anak untuk latihan soalnya ya. Nanti ada 5 seperti biasanya ya.
Yang pertama ini kamu urutkan dari yang terbesar. Ya, ini nomor 1 sampai 3 itu enak. Ya, karena apa? Penyebutnya sudah sama. Kamu langsung nanti mengurutkan dari pembilangnya yang terbesar. Kenapa Mbak Mustika? Pencet us. Ini mudah sekali anak-anak ya. Kalian lihat penyebutnya sudah sama semua, langsung saja nanti kalian urutkan pembilangnya. Yang ditanya adalah kalian mengurutkan dari yang terbesar. Baik, sambil Ustazah cek ya, Ustazah absen. Tidak semuanya tadi yang sudah Ustazah absen langsung sudah ada ya. Coba Mas Zaki ada enggak Mas Zaki? Mas Zaki ada enggak? Enggak ada ya. Oke, enggak ada. Mas Alvin ada? Mas Alvin ada enggak? Halo Mas Alvin. Loh. Mas Alvin ini kok keluar-keluar terus. Kenapa ini? Mbak Ara ada enggak Mbak Ara? Mbak Lintang ada ya Mbak Lintang? Ada us. Mas Haikal ada? Ada us.
Berarti ini yang masih error Mas Alvin. Oke, anak-anak nomor 1 sampai 3 sudah? Sudah. Oke, kalau sudah lanjut ya. Ada 5 soal, ini nomor 3 dan 4. Tapi kamu tulis dulu pertanyaannya itu atas. Kalau tadi yang dari yang terbesar, sekarang urutkan pecahan di bawah ini dari yang terkecil. Ini adalah soal yang penyebutnya berbeda. Tiga per 4 itu nomor 3/4, 5/8, 1/2. Oh, ini maksudnya nomornya toh. Ya, nomornya nomor 4 berarti ini. Salah sebentar. Bentar, anak-anak, saya betulkan dulu. Ya, nomornya 4 dan 5 ya. Oke, yang sudah selesai ditunggu dulu ya teman-temannya. Sudah selesai. Sudah selesai. Oke, ya sudah, nanti biar ditunggu temannya yang lain ya. Oke, banyak yang sudah ya.
Sudah semua belum anak-anak ini? Sudah semua? Sudah. 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 Coba. Oke, soal sudah tanya yang belum. Sudah. Selesai. Oke, sudah semua ya anak-anak ya? Sudah. Sudah. Ini sudah tutup dulu. Sudah. Oke. Oke, dinyalakan dulu kameranya. Saya mau ambil gambar kalian. Bentar ya. Saya juga mau mengaktifkan kameranya saja. Kamera ini. Kameranya dinyalakan semua anak. Sebentar. Sebentar. Ini di laptop kok enggak ada gambarnya ya? Bentar ya. Gambarnya dulu ya. 1, 2, 3.
Ada lagi, satu kali lagi. 3. Anak-anakku ya, Ustazah cukupkan untuk matematika hari ini ya. Setelah ini nanti akan dilanjut bersama Ustaz Rahman ya. Bahasa Arab ya, nanti ditunggu dulu. Baik, Ustazah akhiri dulu anak-anak ya pembelajaran kita hari ini, nanti dilanjutkan lagi. Ustazah Ahi, kalian jangan keluar dulu ya, nanti ditunggu dulu Ustaz Rahman ya. Iya, Us. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar suaranya Ustaz anak-anak? Bisa, Bisa. Baik. Kita share dulu yang pelajaran awal ya. Oke, sabar dulu. Bukunya bisa anak-anak ya. diam tahu. Amin. Ya, oke. Kita salam dulu semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba hal khair. Sabahun. Halo, kaifahakum? Kaifahakum? Ana bi khair. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Satu lagi ya, jawabnya yang kompak, yang semangat ya. Kaifahalukum? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar.
Yes, sukses. Mana darsul an? Ayo dicoba. Mana darsul an? Ad-darsul an al-lughatul arabiyyah. Ya, mada darsul an? Ad-darsul an al-lughatul arabiyyah. Yang artinya hari ini kita belajar apa? Hari ini kita belajar bahasa Arab. Ini, alhamdulillah. Anak-anakku, sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Wahid, isnan, salata. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana anakku? Kemarin kita sudah mempelajari ad-darsul awal, dan hari ini masih ad-darsul awal atau pelajaran yang pertama, yaitu kita mempelajari at-ta'aruf, perkenalan. Itu kita kemarin sudah menghafalkan kosakata atau al-mufrodah dari buku, pena, kursi, kemeja, peta, meja, penghapus, dan penggaris. Nah, kemarin kan sudah ngajari tentang bernyanyi, ya, bernyanyi untuk lebih gampang lagi menghafalkan kosakata bahasa Arab. Ya. Masih ingat nyanyinya gimana, anak-anak? Masih ingat? Oh, nggak dijawab toh. Masih ingat nggak? Nyanyinya gimana? Masih. Mas Kenzi masih ingat caranya bernyanyi? Agak lupa. Ya, kita nyanyi bareng-bareng dulu ya. Tapi mikrofonnya dimatikan dulu. Kita nyanyi bareng-bareng dari atas ya. Wahid, isnan, salasa. Kitabun, buku, kolamun, pena, kursiyun, kursi, komisun, kemeja. La 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 la. Kharitatun, peta, maktabun, meja, mimsahatun, penghapus, mistaratun, penggaris. Sekarang Ustadz pengen dengar anak putra dulu nyanyi. Silakan, mikrofonnya dinyalakan, anak putra. Kita nyanyi. Ya, gak usah malu, suaranya tidak bagus juga nggak penting ya. Mulai dari atas, akhir, isen, salah. Kehidupan harus sudah siapkan ya. Usahanya satu-satu. Silakan semuanya. Ya. Mulai dari Mas Zaki ada nggak Zaki? Halo Mas Zaki. Mas Zaki, ada nggak Mas Zaki ya? Mas Zaki, nggak ada. Mas Alvin, ada nggak Mas Alvin? Mas Alvin ada nggak? Nggak ada. Mbak Amara ada nggak Mbak Amara? Halo Mbak Amara. Ada Us. Mana Mbak Amara? Oh Mas Alvin ada Mas Alvin. Ya. Mas Alvin, bahasa Arabnya buku apa Mas Alvin? Mas Alvin, bahasa Arabnya buku apa? Satu, dua. Ustadz lempar. Mbak Askaila, bahasa Arabnya buku apa Mbak Askaila? Kitabun. Alhamdulillah.
Terus Mas Hilmi ada nggak Mbak? Mas Hilmi? Mas Hilmi? Mas Hilmi? Nggak ada. Mbak Clarissa? Masih buat kamar mandi. Masih Oh, buat kamar oke. mandi. Mbak Clarissa ada nggak Mbak Clarissa Iza? Ada, Us. Ada. Mbak Clarissa bahasa Arabnya buku apa Mbak Clarissa? Kitabun. Baik, alhamdulillah. Sekarang Mbak Kafila Juna. Bahasa Arabnya apa? Kursi apa Mbak Juna? Kursiun. Baik, alhamdulillah. Kalau Mbak Kaila, bahasa Arabnya kursi apa Mbak Kaila? Mbak Kaila. Mbak Kaila. Nggak ada Mbak Kaila ini. Wah. Mbak Lintang ada nggak Mbak Lintang? Ada, Us. Mbak Lintang bahasa Arabnya kemeja apa Mbak Lintang? Komisun. Komisun, baik. Mas Riko ada nggak Mas Riko? Ada. Nah, Mas Riko bahasa Arabnya meja apa Mas Riko? Meja, meja. Meja makhluk. Komis. Mas? Meja, meja. Bangku, bangku, meja. Meja, bukan meja. Ah, meja. Apa bahasa Arabnya meja? Mas Riko. Maktabun. Maktabun. Oke, good. Mas Haikal ada nggak Mas Haikal? Mas Haikal ada ya? Mas Haikal bahasa Arabnya peta apa Mas Haikal? Horizontal. Horizontal, baik. Oke. Sekarang Mas Rasya. Mas Rasya mana Mas Rasya? Mas Rasya. Halo Mas Rasya. Hilang Mas Rasya, nggak ada. Mas Kenzi, Mas Kenzi. Ada nggak Mas Kenzi? Us, aku ada. Ada, Us. Mas Kenzi ya. Oh, Mas Rasya lebih. Mas Rasya bahasa Arabnya apa? Pena apa Mas Rasya? Pena, pena. Pena. Mas Rasya. Pena. Kolamun, baik. Mas Kenzi sekarang bahasa Arabnya apa? Peta apa Mas Kenzi? Horizontal. Horizontal, baik. Sekarang Mbak Mustika ada nggak Mbak Mustika? Ada, Us. Mbak Mustika. Nah, Mbak Mustika bahasa Arabnya apa ya? Penghapus apa ya? Mbak Mustika. Halo, Mbak Mustika. Halo. Hilang suaranya, nggak enak. Ya, kita lanjut ya, Mbak Zahra. Mbak Zahra, ada nggak Mbak Zahra? Mbak Zahra. Hilang Mbak Zahra. Mas Nayak, ya, Mbak Zahra, bahasa Arabnya penghapus apa Mbak Zahra? Mikrofonnya dibuka. Mikrofonnya dinyalakan dulu. Apa bahasa Arabnya penghapus? Mimsak. Mimsahatin. Alhamdulillah. Kakak ada enggak Mas Nayaka? Mas Nayaka. Halo, Mas Nayaka. Ada, Us. Nah, Mas Nayaka bahasa Arabnya kursi apa Mas Nayaka? Kursiun. Kursiun, toyib. Mbak Atif. Ada nggak Mbak Atif ini? Nah, Mbak Atif bahasa Arabnya apa ya? Peta apa Mbak Atif?
Haritotun. Haritotun. Baik. Lanjut ya. Mas Raul, ada nggak Mas Raul? Ya. Mana Mas Raul? Nah, Mas Raul bahasa Arabnya meja apa Mas Raul? Maktabun. Meja. Baik ya. Ustaz. Lanjut Mbak Rosida. Ada nggak Mbak Rosida? Ada. Nah, Mbak Rosida bahasa Arabnya ballpoint atau pena apa Mbak Rosida? Koamun. Kolamun. Kolamun. Baik. Mbak Zerli, mana Mbak Zerli? Yaus. Ya, Mbak Zerli bahasa Arabnya kemeja. Komisun. Baik. Terakhir ya. Mas Kian ada nggak Mas Kian? Ada, Us. Nah, Mas Kian bahasa Arabnya peta apa Mas Kian? Haritotun. Baik. Alhamdulillah ya. Baik, anak-anak, sekarang kita lanjutkan pembelajaran. Bukunya disiapkan ya. Bukunya disiapkan. Bentar anak-anak ya, Ustaz kembalikan dulu ke ini ya. Kelihatan tidak anak-anak ini di layar kalian? Kelihatan. Kelihatan ya? Pelajarannya masih minggu lalu, yaitu ad-darsul awal atau pelajaran pertama, at-ta'arufu atau perkenalan ya. Ini nggak usah ditulis dulu, nggak usah ditulis. Kita belajar kata tunjuk. Ini karena banyak anak-anak, perhatikan, karena ini tulisannya banyak, ya kan? Nanti kan Ustaz ngirimkan PPT-nya nih, ya. Nanti nulisnya karena ini banyak ya. Nulisnya nanti aja ya, ketika tak kirim PPT-nya ya, anak-anak ya. Nah, Ustaz jelaskan aja, karena ini agak banyak, Ustaz jelaskan. Ya, ini kita akan belajar kata tunjuk. Perhatikan baik-baik di layar kalian. Kata tunjuk ini di kelas 3 kemarin ya, Ustazah Olin pernah mengajarkan kalian tentang kata tunjuk. Hada, hadihi, dalika, tilka. Pernah dengar? Pernah. Ya, dulu diajari ini toh? Kelas 3? Ya, baik. Ustaz ulang lagi pelajarannya biar tambah paham ya. Hada ini kata tunjuk yang artinya ini. Contohnya ya. Hada kursiyun. Ini kursi. Hada maktabun. Ini meja. Hada komisun. Ini kemeja. Ya. Kalau hadihi, nah, kalau hadihi ini artinya sama ya. Artinya sama, yaitu maknanya ini. Maknanya ini. Yang membedakan apa? Hadihi ini untuk kata benda yang akhirannya itu ada taknya. Ada ada taknya ya. Diingat-ingat. Kalau hadihi ini untuk kata benda yang akhirannya tun atau ada taknya ya, diingat-ingat. Contohnya apa Ustaz? Contohnya ini, hadihi mimsahatun, ini penghapus. Lagi, hadihi kharitatun, ini peta. Paham dari sini? Kita jelaskan.
Bab. Baik. Ustaz tanya ya. Mbak Askaila, kalau meja tadi bahasa Arabnya apa? Mbak Askaila? Mikrofonnya. Meja tadi bahasa Arabnya apa, Mbak Askaila? Maktabun. Maktabun. Kalau Ustadz minta tolong Mbak Askaila bahasa Arabkan ini meja. Ini bahasa Arabnya apa? Tulisan ini meja. Ada maktabun. Oke, good. Bagus sekali ya. Mbak Mas Haikal, ada nggak Mas Haikal? Mas Haikal. Halo, Mas Haikal. Ada Mas Haikal. Ada. Mas Haikal, bahasa Arabnya peta tadi apa? Horitotun. Kalau Ustadz minta tolong Mas Haikal, tolong bahasa Arabkan ini peta. Bahasa Arabnya apa? Haza horitotun. Haza pahdihi. Haza pahdihi. Horitotun itu ada taknya enggak, Mas? Ada taknya enggak itu? Ada. Nah, berarti pakai haza pahdihi. Hadhihi. Coba diulang lagi. Ini peta. Bahasa Arabnya apa? Hadhihi kharitatun. Oke, toyib, bagus. Ya, sekarang dzalika sama tilka ya Nana ya. Dzalika sama tilka. Kalau tadi hadhihi itu artinya ini, kalau dzalika sama tilka bil makna itu, artinya itu. Ya, itu. Contohnya gini. Dzalika qamisun. Itu kemeja. Dzalika qalamun. Itu pena. Dzalika maktabun. Itu meja. Dzalika kursiyun. Itu kursi dan seterusnya. Ya. Kalau dzalika tadi yang tidak berakhiran tun, sedangkan tilka ini yang berakhiran tun atau ada taknya, ada taknya ya, giling-giling ya. Contohnya tilka kharitatun. Itu peta. Tilka mimsahatun. Itu penghapus. Dan seterusnya ya, dan seterusnya. Nah, sekarang Ustaz tanya. Mbak apa ya ini? Mbak Atif, ada nggak Mbak Atif ya? Mbak Atif. Nah, Mbak Atif, coba Ustadz minta tolong bahasa Arabkan itu kemeja. Komisun. Bilang lagi Mbak Atif yang keras. Dzalika komisun. Oke, tayyib, good. Bagus. Sekarang Mas Raul, ada nggak Mas Raul ini? Mas Raul. Mas Raul? Mas Raul? Ada. Nah, oke, Mas Raul. Ustadz minta tolong nih. Bahasa Arabkan itu penggaris. Itu penggaris. Coba, yuk. Yang keras Mas Raul nggak dengar Ustaz? Tilka mistarotun. Oke, good ya. Bisa bedakan ya antara hadza, hadhihi, dzalika sama tilka ya. Ya, insya Allah. Ustaz lanjutkan, ini ada contohnya lagi nih. Nah, oke. Mas Kenzi, ini ada orang nunjuk buku Mas Kenzi. Nah, ini orangnya ini cara bahasa Indonesianya buku Mas Kenzi. Ini buku. Ini bahasa Arabnya kira-kiranya apa? Kalau ini buku. Mas Kenzi, ini buku.
Mas Kenzi. Halo. Ini apa itu? Ini buku. Halo, Mas Kenzi. Hazihi kitab haza kitabun. Oke, Toyib, kita buka jawabannya. Ah, benar ya. Haza kitabun. Toyib. Alhamdulillah, makasih Mas Kenzi. Oke, ini ada cewek lagi nunjuk peta nih ya. Ada nunjuk peta. Mbak Mustika, coba Mbak Mustika ada nggak Mbak Mustika? Mbak Mustika, halo. Mbak Mustika. Mbak Mustika, ini coba dibahasa Arabkan Mbak Mustika. Ini peta. Ini peta. Mbak Mustika. Halo. Halo Mbak Mustika. Wah, hilang ini Mbak Mustika ini ya. Mbak Juna aja ya, Mbak Juna. Mbak Juna minta tolong Mbak Juna. Coba dibahasa Arabkan Mbak Juna. Ini peta Mbak Juna. Apa bahasa Arabnya? Mbak Juna. Lamun. Apa? Tulang lagi Mbak Juna. Ini peta. Hadihi. Lamun. Hadihi kharitatun. Hadihi kharitatun. Ya. Hadihi kharitatun. Nah, karena datunnya maka pakai hadihi ya. Pakai hadihi. Baik. Ustaz lanjutkan untuk kata ganti. Nggak usah ditulis ya. Waktunya tinggal dikit. Kata ganti ini biasanya kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kayak gini. Saya Ustadz Rohman. Saya Raul. Saya Atif. Saya Juna. Saya Haikal dan seterusnya. Ya. Di dalam bahasa Arab, saya itu bahasa Arabnya ana. Ana Ustadz Rohman. Ana Rakul, Ana Atif, Ana Haikal, Ana Kenzi, Ana Riko, dan seterusnya. Kalau kita memperkenalkan diri dengan menggunakan saya, maka menggunakan ana. Ya, ana. Coba Mas, siapa ya ini? Mas Kian ada nggak Mas Kian? Mas Kian, halo. Ada nggak Mas Kian? Ada, Us. Nah, Mas Kian coba perkenalkan dirimu. Saya Aprilino Kian Hero, coba pakai bahasa Arab. Saya, yuk apa? Ana Aprilino Kian Hero. Oke, good. Bagus sekali. Ya. Mbak Zara, coba sekarang Mbak Zara perkenalkan dirimu Mbak Zara. Mbak Zara, halo Mbak Zara. Mbak Zara. Ah, hilang Mbak Zara ini. Kemana? Nggak ada Mbak Zara. Mbak Clarissa Iza, ada nggak Mbak Clarissa Iza? Ada, Us. Nah, oke Mbak Clarissa, coba perkenalkan dirimu Mbak Clarissa. Pakai bahasa Arab ya. Ana Clarissa Iza. Oke, good, bagus. Bisa ya anak-anak ya? Bisa ya? Oke, baik. Kita lanjutkan. Selanjutnya anta, kamu. Artinya ini kamu. Ada anta, ada anti. Contohnya kayak gini. Anta Atifa. Ya. Anta Rauhila. Ya. Kalau anta ini untuk laki-laki, kalau anti untuk perempuan, ya. Contohnya gini, Anta Riko, Anta Kian, Anta Hilmi, Anta Ilham. Ini untuk laki-laki. Untuk perempuan pakai anti Atifa, anti Mustika, anti Kafila Juna, dan seterusnya.
ya. Terus lanjut, huwa atau dia laki-laki, ya. Huwa itu artinya dia. Kalau hiya itu artinya sama, dia. Hanya saja yang membedakan, kalau huwa itu untuk laki-laki, kalau hiya untuk perempuan. Mas Alvin, mana Mas Alvin? Ustaz mau tanya ini, Mas Alvin. Halo, Mas Alvin. Baik, Mas Alvin. Kalau mau nunjuk temennya, contohnya Mas Haikal, ya, Mas Haikal. Kamu Haikal. Bahasa Arabnya apa, Mas Alvin? Kamu Haikal. Gak tahu. Gak belajar Apa? Kalau mau nunjuk temennya, kamu Haikal, itu bahasa Arabnya apa kira-kira? Kamu. Ayo. Ganti Mas Kenzi, jawabannya apa Mas Kenzi? Kamu Haikal, mau manggil temennya. Anta Haikal. Yang keras. Anta Haikal. Oke, good. Anta Haikal. Mbak Atif, sekarang Mbak Atif ya. Mbak Atif kalau mau manggil Mbak Askaila, itu kamu Askaila, itu bahasa Arabnya apa Mbak Atif? Anti Askaila. Oke, good, baik. Selanjutnya ya, Mas Mbak Amara ada nggak Mbak Amara? Mbak Amara. Halo, Mbak Amara. Nggak ada ya? Mbak Askaila, ada nggak Mbak Askaila? Ada, Us. Nah, Mbak Askaila coba manggil dia Haikal. Itu bahasa Arabnya apa, Mbak? Gua Haikal. Gua Haikal. Oke, bagus. Sip ya. Paham anak-anak ya? Dan seterusnya nanti dipelajari lebih lanjut lagi. Minggu depan Ustaz akan kasih contoh-contohnya lebih banyak lagi ya. Ini contoh kalimat ganti. Ini ada anak perempuan, anak laki-laki ketemu sama cewek ini. Ketemu sama cewek di jalan. Ini anak laki-lakinya ini mau kenalan nih, mau memperkenalkan diri sama si cewek ini ya. Anak Ahmad, ini namanya Ahmad ya. Anak Ahmad, saya Ahmad. Terus tanya lagi, tanya sama si anak putri ini, wa anti, dan kamu siapa? Maksudnya seperti itu ya. Anak Ahmad, wa anti. Terus si cewek jawab ini, si anak putrinya, ana Aminah, saya Ami. Nah, saya lanjutkan ya, yang terakhir, yaitu kata tanya. Ada man, ada ma. Man bil makna siapa, ma bil makna apa. Man ini untuk menanyakan seseorang, Contohnya, man anta, siapa kamu? Ana Haikal. Man anti, ana Askaila. Man anta, man huwa Riko. Man hiya Atif, dan seterusnya ya. Kalau man ini untuk menanyakan seseorang, kalau ma ini untuk menanyakan benda. Contohnya, ma hadza, apa ini? Hadza maktabun, ini meja. Ma hadza kitabun, ini buku. Ma hadhihi mistaratun, ini penggaris. Ma hadhihi mimsahatun, ini penghapus, dan seterusnya ya. Ini contohnya Ustaz tunjukkan. Contoh kalimat tanya, ini ada anak laki-laki sama anak laki-laki nih, ketemuan, dia mau kenalan. Man anta, siapa kamu? Ini siapa kamu? Karena ini yang ditanya anak laki-laki, berarti dia pakainya anta,
ya. Ana Akbar, ini namanya Akbar ini. Man anta, anak Akbar. Terus tanya lagi. Terus di bawahnya ada buku ini, buku. Terus yang baju putih tanya lagi. Mahada, apa ini? Nah, kira-kira, ya kira-kira Mbak Kaila, ada nggak Mbak Kaila? Ya. Nggak usah ditulis dulu, nggak usah ditulis. Mbak Kaila ada nggak? Terus Gimana, Mas Alvin? izin pipis. Iya, pipis nggak apa-apa. Mbak Kaila ada, Mbak Kaila? Ada. Nggak ada ya? Ada. Mbak Kaila kira-kira sih kalau ada pertanyaan seperti ini jawabannya apa? Mahada ini ada buku. Jawabannya apa, Bro? Mbak Kaila? Mahada kitabun. Lagi yang keras? Mahada kitabun. Nah, Mahada tadi kan tanya, apa ini? Jawabannya apa terusan? Jawabannya apa, Mbak Kaila? Kitabun. Ada hadanya enggak? Hada kitabun. Bila lagi? Hada kitabun. Oke, good ya. Kita tunjukkan jawabannya hada kitabun. Baik. Alhamdulillah sudah selesai anak-anakku semuanya. Ini minggu depan ya, ini banyak tulis ya. Alhamdulillah. Sebelum kita akhiri, mari kita menyanyi lagi ya. Kita nyanyi lagi terakhir. Soalnya apa? Gimana? Soalnya apa? Ya. Untuk minggu ini anak-anak, Ustadz nggak kasih tugas ya, nggak kasih tugas tulis maksudnya, nggak kasih tugas tulis. Tapi Ustadz kasih tugas menghafalkan nyanyi tadi kosakatanya ya. Ya, itu aja. Ya. Video kirim. Nanti nggak usah dikirim dulu, bentar Ustadz belum selesai nih nerangkan ya. Nanti nggak usah dikirim, minggu depan ketika kita Google Meet, Ustadz tunjuk satu-satu nih. Mbak Skela coba nyanyi, Mas Rasya coba nyanyi, nah gitu ya. Nggak usah dikirim, nanti langsung Ustadz tes ketika Google Meet. Siap anak-anak? Siap. Gimana? Ada yang ditanyakan? Jelas ya anak-anak ya? Paham ya? Oke, good. Kita nyanyi dulu. Kita nyanyi dulu anak-anak ya. Kita nyanyi dulu. Yuk, bersama-sama Wahid Isnan Salasa. Kitabun buku, kolamun pena, kursiun kursi, komisun kemeja. La 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 Koritatun peta makasun meja kita penghat khusus sorotun penggaris. Oke, good. Baik anak-anakku, kita akhiri pada pelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya anak-anak ya. Jangan lupa tugas-tugasnya, tugas minggu lalu maksudnya, tugas minggu lalu yang berupa teka-teki silang yang belum mengirimkan, kita tunggu ya hari ini ya. Kita tunggu hari ini ya. Kita akhiri. Ada soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soal. Tidak ada soal mas, tidak ada soal. Menghafalkan lagunya tadi ya. Tugasnya itu aja, menghafalkan lagunya tadi ya. Siap anak-anak? Minggu depan Ustadz tes satu-satu ketika Google Meet. Paham? Paham ya? Paham. Nah, paham ya? Nggak perlu dikirim. Nggak usah dikirim ya. Dihafalkan aja minggu depan Ustadz tes satu-satu. Oke, dadah anak-anak. Dadah.
Baik, anak-anakku semuanya, silakan bisa minum dulu yang mau minum ya. Setelah ini nanti akan Ustazah lanjutkan ya. Boleh izin minum, boleh ke kamar mandi dulu, boleh silakan ya. Izin ke kamar mandi. Boleh, Ustazah berikan waktu 5 menit, silakan anak-anak ya. Ya. Iya boleh silakan, yang mau minum, yang mau ke kamar mandi boleh ya, 5 menit anak-anak silakan. Baik, sudah selesai istirahatnya? Sudah. Sudah ya. Oke, Mas Genji masih makan, kita minum dulu Mas.
Baik, Ustazah, lanjutkan anak-anak ya setelah ini. Baik, Ustazah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan untuk materi selanjutnya ya. Kalian perhatikan dan simak baik-baik ya. Oke, sekarang kita belajar menghargai keragaman suku bangsa ya, mata pelajaran IPS. Cara menghargai dan menghormati keragaman ini ada berbagai macam cara ya. Yang pertama yaitu ikut memelihara dan melestarikan kebudayaan bangsa. Nah ya, ini penting anak-anak ya, kebudayaan bangsa diantaranya ya banyak ya, seperti makanan khas, pakaian-pakaian adat, kemudian ada lagi ya senjata-senjata tradisional, ya, kebudayaan-kebudayaan bangsa dan lainnya ya. Itu adalah beberapa contoh saja ya. Itu harus kita pelihara dan harus kita lestarikan. Nah, apalagi kalian ya generasi penerus bangsa ya. Suatu saat kalian yang akan meneruskan ini ya kebudayaan-kebudayaan yang ada di negara kita, kalian yang akan meneruskan untuk menjaga, memelihara ya dan melestarikannya. Nah, kemudian cara yang kedua ya, menghargai dan menghormati keragaman adalah menghormati semua pemeluk agama. Ya, kemarin kita sudah tahu ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Ya. Kita harus menghormati semua pemeluk agama ya dengan keyakinan yang berbeda-beda, dengan keyakinannya masing-masing. Nah, ya. Sebentar ya, anak-anak ya, sebentar. Baik, maaf anak-anak ya, ada kendala sedikit. Ustazah lanjutkan ya. Tadi ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Di antaranya yaitu Islam, ya, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu ya. Dengan keyakinan berbeda-beda, dengan cara ibadahnya yang berbeda-beda ya. Tempat ibadahnya juga berbeda, kitabnya ya. Kita harus menghormati ya, menghormati dan menghargai perbedaan tersebut. Kemudian cara menghargai dan menghormati keragaman yang selanjutnya adalah senang berteman dengan semua suku. Nah, ini sudah pasti, tidak hanya kalian orang Jawa harus dengan berteman dengan yang suku Jawa saja ya, boleh ketemu dengan suku Baduy, suku Madura ya. Tidak apa-apa ya, berteman dengan semua suku.
Kemudian cara menghargai dan menghormati keragaman yang selanjutnya adalah tidak memandang rendah adat dan budaya lain. Ya, tidak merasa begini anak-anak ya, kamu sebagai orang Jawa itu merasa budaya kalian ya atau yang bahasa kalian paling bagus. Terus kemudian misalnya makanannya, pakaian-pakaian adatnya juga paling bagus misalnya. Ya, itu tidak ya. Tidak memandang rendah, sedangkan daerah lain itu jelek misalnya. Ya. Semua daerah ya memiliki keunikan masing-masing, ya memiliki adat dan budaya masing-masing. Ya, kita harus menghormatinya. Ya, menghormati perbedaan-perbedaan tersebut dengan tidak memandang rendah. Kemudian selanjutnya anak-anak, selanjutnya adalah sikap-sikap menerima keberagaman suku bangsa. Ya, sikapnya yang pertama menerima bahasa ini ya, menerima bahasa, suku, adat istiadat, dan kesenian semua suku bangsa. Ya, kita harus menerima semua ya yang ada di Indonesia kita terima. Ya, perbedaan-perbedaan baik suku, adat, bahasa, kesenian juga kita harus menerimanya. Kita anggap perbedaan-perbedaan yang ada itu sebagai alat untuk memperkuat bangsa Indonesia. Ya, memperkuat bangsa Indonesia ya supaya tetap bersatu dengan berbagai macam keberagaman itu, dengan berbagai macam perbedaan. Itu justru menjadi semakin kuat ya, tidak menjadi terpecah belah ya, tapi justru semakin kuat. Kemudian sikap menerima keberagaman yang selanjutnya adalah bersedia bergaul dan bekerja sama antar suku bangsa. Ya, bekerja sama dalam hal-hal yang positif ya anak-anak ya. Itu juga sikap yang kedua. Nah, jadi berteman dengan antar suku bangsa seperti tadi ya. Kemudian mau bekerja sama ya. Kalau suatu saat kamu misalnya ya, suatu saat sudah SMA atau sudah kuliah ya, nanti kamu kuliahnya mungkin di kota lain, nanti ketemu dengan teman-teman dari kota-kota lain juga. Nah, kamu harus bersedia berteman, bergaul, ya, dan bekerja sama dalam misalnya mengerjakan tugas, ya, mau diajak bekerja sama. Nah, nanti ya, ketika kamu suatu saat bisa sekolah sampai tinggi, ya, biasanya kalau sudah kuliah itu nanti di universitas ya atau di sekolahnya anak-anak yang orang-orang yang kuliah itu biasanya nanti akan ketemu dengan orang-orang yang dari berbagai daerah. Nah, kalau di sini SD, SMP kalian mungkin akan bertemunya dengan orang-orang yang sama-sama dari Kediri saja ya. Tapi nanti kalau sudah mungkin SMA atau kuliah, nah ya, nanti kamu akan ketemu dengan teman-teman dari berbagai daerah, anak-anak ya, dari berbagai daerah. Nah, nanti kamu di situ kamu harus bersedia bergaul dan mau diajak bekerja sama tanpa memilah-milah, ya, tanpa kamu milih-milih ya. Mau berteman sama yang dari Jawa Timur saja, enggak ya, dari semua daerah harus mau. Kemudian sikap menerima keberagaman suku bangsa yang selanjutnya tadi sudah ya, tidak menganggap lebih rendah terhadap suku bangsa lain. Oke, selanjutnya anak-anak. Nah, sekarang melestarikan budaya Indonesia. Caranya adalah ya, melestarikan budaya Indonesia ini caranya yang pertama ya, ikut mempelajari dan mengikuti lomba kesenian daerah. Ya, kalau misalnya ada lomba-lomba anak-anak ya, lomba menari, lomba pakaian adat atau lomba
berpidato dengan bahasa daerah misalnya ya. Itu boleh kamu coba mengikuti, itu adalah salah satu cara melestarikan budaya. Nah, dengan ikut mempelajari dan mengikuti lomba kesenian daerah. Seperti kemarin kamu sudah belajar Bungong Jempa ya, itu juga salah satu kesenian ya. Bungong Jempa itu ya, kamu sudah ikut mempelajari. Nah, berarti kamu sudah melestarikan budaya Indonesia dengan cara ikut mempelajari ya, budaya-budayanya. Baik itu tarian, ya, kemudian nyanyian lagu daerah. Ya. Kamu dari kelas 1 sampai sekarang kelas 4 kamu sudah berbagai macam lagu daerah yang sudah kamu bisa. Nah, itu adalah bentuk salah satu ya melestarikan budaya Indonesia. Kemudian ya yang kedua adalah melindungi dan merawat benda seni tradisional. Nah, misalnya tadi senjata-senjata tradisional, alat-alat seni tradisional ya, seperti angklung dan lain sebagainya, kecapi ya. Biasanya ada di museum kesenian. Ada di museum-museum itu juga ya. Itu juga harus kita lestarikan. Nah, boleh juga anak-anak ya kalau suatu saat pandeminya sudah selesai ya, coronanya sudah berkurang jauh ya, kita bisa berkunjung ke museum. Nah, di sana ada benda-benda peninggalan sejarah, ada alat-alat seni tradisional zaman dulu yang masih dilestarikan ya. Itu bisa kamu pelajari, bisa kamu lihat-lihat ya. Itu adalah salah satu cara juga anak-anak ya, bahwa kamu sudah melestarikan budaya Indonesia. Oke. Kemudian cara merawat dan melestarikan cagar budaya. Nah, cara melestarikannya, merawatnya adalah ya, yang pertama tidak membuat kotor. Nah, tidak membuat kotor. Cagar budaya itu adalah ya, kalau kamu pengen tahu ya, itu adalah warisan-warisan dari zaman dulu. Baik itu ya biasanya ada di museum anak-anak ya. Misalnya bentuknya seperti benda-benda sejarah ya, karya seni, ya, perpustakaan, ya, museum, itu adalah cagar budaya. Nah, cara merawat dan melestarikan cagar budaya, ya, misalnya perpustakaan, museum, ya, itu adalah tidak membuat kotor. Kalau misalnya kamu pergi ke museum, perpustakaan, atau tempat-tempat yang ada benda-benda bersejarah seperti itu ya, benda-benda peninggalan atau dimanapun sebenarnya ya. Tapi ini kita ke cagar budaya. Seperti museum, tempat bersejarah, bangunan bersejarah ya. Itu juga anak-anak ya. Tidak membuat kotor, kemudian tidak mencoret ya, tidak mencoret-coret. Kemudian memperlakukan dengan baik benda seni tradisional. Nah, banyak ya benda seni tradisional itu peninggalan sejarah, ya, alat-alat kesenian, senjata tradisional dan lain sebagainya. Kemudian tidak mengganggu saat pertunjukan seni. Nah, biasanya ada ya pertunjukan seni, penampilan tarian-tarian daerah. Nah, kamu juga tidak mengganggu saat ada pertunjukan kesenian tersebut. Misalnya wayang. Nah, itu juga seni anak-anak ya, pertunjukan wayang. Itu juga seni ya. Oke, sekarang bisa kalian tulis untuk latihan soalnya. Nah. Ya, ini adalah latihan soalnya. Ya, Kak kelihatan. Cara nomor 1 sampai 4 saja. Oh, aku gak kelihatan. Kecil tulisannya. Kenapa? Kecil.
Nggak kelihatan? Kelihatan kok, Us. Kelihatan kan? Tulisannya kecil, Us. Oh gitu, sebentar. Kalau gitu, Ustazah. Nah, itu dulu sebentar. Bentar. Ini bukan tulisannya yang kecil anak-anak, tapi kita ganti dulu. Bentar ya, ini sudah tampilkan lagi. Sudah terlihat anak-anak? Sudah lebih jelas? Sudah, Us. Ya, silakan bisa kalian tulis dulu anak-anak ya. Pertanyaannya nomor 1, bagaimana cara menghargai dan menghormati keragaman? Kemudian nomor 2, bagaimana sikap kita menerima keberagaman suku bangsa dalam masyarakat? Nomor 3, sebutkan cara melestarikan budaya Indonesia. Yang keempat, bagaimana cara merawat dan melestarikan cagar budaya? Udah mudah ini ya, tadi sudah ada semua. Silakan bisa kalian tulis dulu anak-anak ya. Masing-masing kalian sebutkan 2 ya. Cara menghargai dan menghormati keragaman. Ya, sebentar. Ya, bagaimana cara menghargai dan menghormati keragaman? Caranya nanti kamu sebutkan 2 saja. Terus kemudian bagaimana sikap kita menerima keberagaman suku bangsa dalam masyarakat? Kamu sebutkan 2 juga. Cara melestarikan
Juga dua, semua dua-dua ya, masing-masing soal 2 saja. Saya tulis di chat. Masing-masing soal kamu sebutkan 2. Oh, sudah. Oke. Oh, sudah. Oh, sudah. Oke, ditunggu dulu anak-anak ya. Ini ada yang belum selesai. Oh, sudah. Coba Ustazah tanya yang belum selesai. Ada? Aku. Oh ya, Mas Riko belum. Oh, Mas Raul juga belum ya. Ya, yang belum dilanjutkan dulu, enggak apa-apa. Oke, yang sudah ditunggu dulu temennya ya. Oke, Mas Riko sudah selesai. Mas Raul sudah selesai belum, Mas? Sudah. Mas Haikal sudah? Belum. Oke, sudah semua berarti oke. Oke, kalau sudah semua berarti
Coba Nana dinyalakan dulu kameranya, Nana. Tadi itu waktu Ustazah ngambil gambar kalian nggak ada itu kameranya, nggak nyala. Coba silakan dinyalakan dulu kameranya. Ustazah ambil gambar kalian dulu. Baik, sudah selesai semua ya anak-anak ya. Oke, kalau sudah Ustadz akhiri untuk pembelajaran hari ini anak-anak ya. Sebelum selesai, mari kita berdoa dulu ya. Sebelum diakhiri pembelajarannya, kita berdoa dulu. Berdoa siap wahid isnain salasah arba'ah ud'ullaha jama'atan a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa